Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat sebagai serangan balasan. IRGC menempelkan foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tulisan "Sampai orang Amerika terakhir pergi". IRGC memperingatkan Gedung Putih bahwa setiap aksi militer lanjutan dari Amerika Serikat akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan mematikan. Sementara di sisi lain, operasi maritim blokade Amerika melumpuhkan kapal kargo yang dicurigai pasukan Amerika akan menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika mengklaim sebelum melumpuhkan kapal telah mengeluarkan peringatan pelanggaran blokade. Sementara televisi pemerintah Iran menayangkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, Iran mengklaim kapal-kapal kembali melintasi Selat Hormuz setelah Presiden Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Gambar ini menunjukkan ada 3 kapal yang berlabuh di jalur strategis tersebut, sementara sebuah kapal cepat melintas di dekatnya. Sebelumnya pada hari Minggu, Korps Garda Revolusi Iran bilang 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz melalui koordinasi dengan otoritas Iran. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyatakan negaranya tidak akan memberikan cek kosong kepada pihak manapun di tengah negosiasi dengan Amerika untuk mengakhiri perang. Ghalibaf menegaskan Iran tidak akan menandatangani perjanjian apapun sebelum hak-hak bangsa Iran dipenuhi. Namun Ghalibaf juga mengingatkan agar negaranya tidak terjebak dalam perangkap konflik yang berkepanjangan. سیر همانطور که بارها عرض کردم سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. Sekitar 90 hari atau 3 bulan lamanya sejak serangan perdana Amerika Serikat Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, perang Amerika Israel versus Iran belum juga berakhir secara resmi. Situasi saat ini, Amerika Serikat Iran masih saling adu kuat militer dan diplomasi. Pernyataan Ketua Parlemen Iran, negaranya harus mendapat semua haknya untuk bisa mengakhiri perang dengan Amerika Serikat, jadi cerminan posisi Iran saat ini. Lalu apa opsi lagi yang bisa mengakhiri perang Amerika-Iran? Karena perang Timur Tengah ini semakin lama semakin memberatkan kondisi sosial ekonomi internasional, termasuk Indonesia pastinya. Kita akan ulas bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Kemudian ada dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret, Mas Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi Prof. Muradi, selamat pagi Mas Galan. Pagi Mbak Rizky, pagi Mas Galan. Ya, saya mau ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, apa maksud yang dikatakan oleh Iran bahwa Amerika Serikat harus memenuhi seluruh hak-hak masyarakat Iran untuk bisa menghentikan peperangan ini? Ya, secara konteks negara, ketika ada bernegosiasi itu menjadi hal yang normatif ya, normal. Dan itu call tertinggi saya kira. Tadi ada pencabutan sanksi, pemulihan aset, kemudian keamanan dan kedaulatan, terakhir jaminan damai tanpa syarat. Saya kira 4 ini sama dengan karakteristik satu negara untuk ketika mereka menjaga kepentingan nasional mereka. Jadi saya sih melihat bahwa ini sesuatu yang kemudian harus diperjuangkan oleh Iran. Katakanlah misalnya, kalaupun ada di negosiasi mungkin ada proses, misalnya katakanlah lebih ke ada soal misalnya bagaimana menegosiasi soal aset, kapan cair, kapan apa atau ada negosiasi di kapan pencairan ya. Atau misalnya kalaupun itu kemudian belum bisa, maka kemudian apa yang perlu dilakukan tadi misalnya di 2 sisi. Pertama soal
kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Yang kedua misalnya kemudian dia memastikan bahwa proksi-proksi yang kemudian menjadi bagian penting dari kemampuan militer Iran di sekitar wilayah Israel itu mereka juga bisa pastikan mereka tidak dalam posisi kemudian tertekan begitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang kemudian harus diperjuangkan, dan dalam posisi tertentu saya kira perlu untuk kemudian disampaikan secara terbuka begitu, Mbak Disti. Oke, kalau Mas Galan melihat ini dari sisi hubungan internasional seperti apa? Walaupun Amerika Serikat terus agresif begitu menyerang Iran, tapi ternyata tidak serta-merta melemahkan Iran. Iran justru menunjukkan powernya, Iran justru menunjukkan posisi tawarnya untuk mengingatkan kembali kepada Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat harus memenuhi hak-hak dari masyarakat Iran. Ya, Mbak Risti, saya kira ini wajar, dan juga saya menyepakati apa yang disampaikan Prof. Muradi barusan, bahwa apa yang sebenarnya Iran inginkan ini adalah tangible results atau tangible factors begitu ya. Jadi faktor-faktor atau hasil-hasil yang memang sudah bisa dipastikan itu konkret begitu. Kalau tidak ada pelepasan aset, tidak ada berbagai macam versi, ada yang bilang 8 miliar dolar, yang bilang 12 miliar dolar asetnya Iran yang dibekukan itu tidak dilepaskan, tidak ada itikat juga untuk kemudian menarik pasukan, tentu apa yang akan kemudian menjadi keuntungan Iran, saya kira. Sehingga yang pertama, Iran akan tetap kukuh dengan pendiriannya, di mana mereka memiliki bargaining position lebih kuat juga. Mereka yang selama ini diserang, mereka yang selama ini membela diri. Saya kira serangan-serangan balasan atau reciprocal attacks yang dilakukan oleh Iran juga ada dasarnya, karena paling tidak itu masih menunjukkan kalau Iran juga bisa melawan. Selain itu juga menunjukkan bahwa ada pelanggaran kejahatan senjata meskipun dalam skala yang kecil gitu kalau kita bicara ya, karena tidak ada korban jiwa dan hanya menyerang infrastruktur seperti kapal, perahu atau gedung atau apa dan sebagainya. Ini menjadi hal yang saya kira juga cukup harus diperhatikan, karena apa yang sebenarnya ingin Iran lakukan adalah untuk mengingatkan dunia atau memperlihatkan pada dunia bahwa Trump sedang menghadapi audience cost yang sangat besar. Dia sudah gagal memberikan jaminan untuk kemenangan mutlak kepada konstituennya, kepada warganya, kepada publik Amerika Serikat. Kemudian dia yang juga membuat situasi menjadi rumit, padahal sebelum perang sebenarnya tidak ada apa-apa juga di Selat Hormuz, tapi karena Amerika dan Israel menginvasi, akhirnya harus ada blokade dan sebagainya. Jadi dia memperumit suasana, dan pada akhirnya dia harus memperbaiki ini semua. Jadi ini sangat memberatkan Trump, dan Iran berusaha menggarisbawahi hal itu. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, ya kami tidak akan bergerak. Dan saya kira ini sangat-sangat rasional. Ini merupakan langkah yang memang harus diapresiasi dari juru bicara parlemen Iran. Oke, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Iran ini bersikap rasional begitu, dan bahkan Prof. Muradi mengatakan ini adalah pernyataan normatif ketika negara terus-terusan diserang oleh negara lain begitu ya. Nah, kalau dari Prof. Muradi sendiri melihat ini bagaimana dua negara ini tetap ngotot, tetap adu kuat militer mereka masing-masing. Benarkah prediksinya akan ada perang yang akan semakin meluas, tentunya yang melibatkan negara Teluk ke depannya, Prof. Muradi? Ya, kalau ngelihat dari pola deploy pasukan, kemudian juga kondisi dalam negeri, yang ketiga kemudian perundingan tetap jalan walaupun alot ya. Kemudian juga ada on off di Selat Hormuz, saya sih nggak meyakini akan ada peperangan yang lebih besar. Nah, kalaupun misalnya peperangan model seperti hari ini ya, saya kira akan tetap berlangsung sampai kemudian pada perundingan tertentu itu ada menyepakati, misalnya katakanlah 4 tuntutan Iran misalnya, katakanlah ya, maka kemudian satu yang kemudian mereka anggap penting misalnya sudah oke, aset kita diskusikan 6 bulan berikutnya. Saya kira itu menarik untuk kemudian bisa sama-sama duduk dalam konteks. Karena begini, proses hari ini adalah itu yang rugi bukan dalam konteks tertentu ya. Rugi itu bukan Iran dalam konteks negara, tapi juga kita sebagai warga global ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam posisi tertentu ini diskusi hari ini itu kemudian menjadi cermin bahwa Amerika Serikat tidak dalam posisi yang betul-betul bisa menguasai keadaan. Saya kira sampai tadi Mas Galan, penting digarisbawahi bahwa mereka dalam posisi harus mulai merapikan kembali. Ya, sudah tanda kutip ya, sudah rusak ya, dalam konteks misalnya energi dunia, kemudian juga dalam negeri dan seterusnya. Jadi memang kalaupun misalnya katakanlah disepakati, saya membayangkan 2 minggu yang lalu
apa namanya akan ada melokalisir perang ya hanya di wilayah Israel dan Timur Tengah, tapi kemudian ternyata ada membangun daya tawar sendiri kelompok-kelompok pelobi-pelobi Israel dan Yahudi untuk kemudian bisa memastikan bahwa mereka itu berperan. Tapi saya sih melihat bahwa kalau ini kemudian 4 ini ada di diskusi lebih lanjut, saya kira kita akan mengalami satu posisi yang lebih maju sedikit ya. Katakanlah misalnya hari ini yang disampaikan gini, kita harus membedakan, nanti Mas Gilang bisa menyampaikan detail ya, membedakan antara apa yang disampaikan secara diplomatik keluar dengan apa yang kemudian disampaikan diplomatik di dalam. Nah, dua ini yang saya kira penting untuk dua pintu dua halaman depan sama halaman belakang. Nah, halaman depan itu kan harus kelihatan dikjaya, mampu bisa memberikan sporio dan sebagainya. Tiba halaman belakang mereka sedang mencari celah untuk bagaimana kemudian mereka bisa minimalnya begini. Kalau selama ini misalnya Donald Trump dalam ini Amerika Serikat, Donald Trump itu selalu mendapatkan apa yang menjadi kemauan mereka. Hari ini dalam 90 hari terakhir hal itu tidak mereka dapatkan. Ini yang saya kira menjadi satu pembelajaran serius mengapa kemudian negosiasi jadi sangat rumit untuk dilakukan. Penting lagi misalnya Israel juga nggak mau kemudian menjadi proksi juga ya dalam konteks misalnya peperangan yang kemudian terlokalisir di wilayah mereka begitu. Oke, nah kalau kita lihat ini kan perang sebenarnya sudah 90 hari, hampir sudah 3 bulan lamanya. Apakah Anda melihat memang sudah ada kelelahan di sana, sudah ada fatigue di sana antara Amerika Serikat dan juga Iran dari segi psikis, kemudian dari segi keuangan, sampai harus inilah exit strategi yang harus segera diselesaikan oleh seorang Donald Trump terhadap Iran? Prof. Muradi. Ya, secara normatif sebenarnya sudah hampir digging up ya untuk mengambil budget, karena apalagi budget Kongres sendiri juga tidak mau memberikan lampu hijau. Nah, tinggal kemudian yang kemarin 2 minggu lalu kita diskusikan bahwa ini tinggal kemudian Donald Trump mampu nggak kemudian mendapatkan anggaran di luar dari anggaran normal. Katakanlah saya menyebut misalnya pelobi-pelobi Yahudi lingkaran mereka juga sudah mampu memberikan keyakinan bahwa anggarannya akan mampu, mereka akan support. Nah, tinggal kemudian bisa nggak kemudian itu mereka selesaikan dalam waktu 1-2 minggu ke depan katakanlah. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa dilakukan, saya kira memang pada akhirnya mereka bayarkan nilai dalam konteks peperangan ya. Jadi memang 2 minggu ke depan ini kalau tidak beres juga pada akhirnya saya meyakini betul bahwa peperangan ini hanya akan menjadi bagian penting dari sejarah Amerika Serikat yang buruk, karena dalam konteks tertentu misalnya mereka blunder secara diplomatik, blunder secara peperangan, dan juga yang paling penting blunder kemudian meyakinkan publik di internal. Kenapa? Karena yang paling berat buat Donald Trump sebenarnya adalah bagaimana kemudian mereka bisa meraih betul dukungan publik. Karena ada dua hal yang mereka ingin dapatkan. Pertama adalah memastikan bahwa mayoritas Republik tetap akan menang di pemilu selah. Yang kedua adalah Donald Trump itu sampai hari ini sudah secara diplomatik internasional dia sudah tidak dalam posisi punya teman. Saya katakan begini, bahkan Kanada sekalipun ya yang kemudian dianggap sebagai bagian penting dari Amerika Serikat itu juga menjadi agak antipati dengan apa yang mereka lakukan. Katakanlah sekarang backbone ya Trump itu hanya tinggal bagaimana kemudian orang-orang sekeliling beliau ya, pendukung dalam konteks misalnya pelobi Yahudi tadi, plus kemudian adalah Israel. Kalau itu kemudian mereka tidak dapatkan, saya kira yang disampaikan oleh Iran itu adalah sesuatu yang kemudian harus mereka pikirkan betul untuk bisa menyelesaikan konflik, menyelesaikan peperangan ini secara paripurna. Karena secara prinsipil kalau ini kemudian tidak dilakukan, maka makin dekat pemilu selah, makin dekat kemudian dia akan menjadi hal yang disalahkan oleh banyak pihak gitu. Oke, jadi Anda melihat 2 minggu ke depan kita akan lihat bagaimana situasi kedinamisan soal perang Amerika Serikat dan juga Iran ini ya, Prof. Muradi. Nah, kalau dari kacamata Mas Galan sendiri, bagaimana soal diplomasi di depan dan juga di belakang panggung terkait dengan perundingan atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Apa sebenarnya yang menjadi hambatan? Kok belum selesai-selesai sudah 3 bulan?
Ya, jadi memang saya juga sepakat yang disampaikan oleh Prof. Muradi tadi bahwa ada satu fase atau satu masa di mana diplomasi yang dilakukan eh, langsung begitu ya di depan publik begitu yang open itu memang harus juga memberikan semacam pernyataan sikap kepada dunia atau pada publik yang kemudian melihat bahwa sikap tegas negara itu seperti ini. Namun kemudian tentunya pasti ada kepentingan-kepentingan karena basically kita semua kembali ke national interest. Apa sih kepentingan nasional yang utama? Oh, kita pengen damai. Oh, kita pengen aset kita dicairkan. Oh, kita pengen Selat Hormuz bisa kemudian kedaulatan Iran lebih kuat atau kemudian kembali seperti sedia kala dan lain sebagainya. Jadi pastinya ada wajah yang ditunjukkan oleh eh, Ghalibaf ya dari juru bicara parlemen Iran di luar, tentunya juga ada diplomasi yang under the table. Dan ini dikonfirmasi langsung oleh ini Abbas Araghchi dari Menlu Luar Negeri Iran sendiri. Dari Menlu Iran sendiri dia mengonfirmasi bahwa ada pesan-pesan yang tentunya terus dikirimkan, bertukar soal sentencing ya, soal kata-kata atau kosakata atau wording dalam kalimat perjanjian yang nantinya akan disusun sebagai upaya dari negosiasi damai ini sudah tepat atau belum dengan pihak Amerika Serikat. Nah, berita ini bisa dikonfirmasi dari media Pakistan yang selama ini kita tahu Pakistan itu kan menjadi juru bicara ini, jadi mediator yang sangat aktif meskipun kelihatannya kelihatannya akhir-akhir ini perannya kurang maksimal, tapi sebenarnya masih banyak dan juga masih sangat intens komunikasi terjadi di sana. Terbukti juga dengan bagaimana Trump sendiri ketika dia berusaha untuk mengalihkan perhatian publik ke bagaimana Amerika semakin kelihatan kelelahan, tapi kemudian dia mengalihkan dengan cara memberikan pernyataan yang ekstrim begitu. Saya tidak peduli dengan ekonomi dalam negeri, saya tidak peduli dengan pemilu selah, saya hanya peduli bahwa Iran harus dan sebagainya. Oke, sesuai dengan CG kita di bawah, Iran titik 2, hak kami dipenuhi, perang baru akan berakhir. Tapi kemudian kalau Amerika Serikat tidak akan memenuhi hak-hak dari Iran, apa yang akan terjadi, Mas Galan? Yang terjadi ya akan ada stretching konflik perang seperti ini. Apa yang kemudian menjadi kerugian? Ya pasti perang semua kerugian ya. Apa yang kemudian menjadi kerugian partikular untuk perang dengan model seperti sekarang ini, dengan di mana perang modern warfare dengan rudal, dengan drone, dengan kontak tidak langsung, tidak ada pelibatan manusia atau kombatan prajurit secara langsung di lapangan, adalah kalau istilahnya mereka lempar-lemparan rudal itu bisa berlangsung sampai selama apapun begitu. Dan Iran sudah menyatakan diri kami tidak akan gentar, kami siap menghadapi dan memang mereka sudah bersiap ya 47 tahun belakang lah sudah ready untuk melaksanakan inilah. Ini menjadi satu sinyalemen bahwa kalaupun kemudian perang ini mau di stretch oleh Amerika Serikat itu Iran kan tak bisa meladeni. Tapi saya kira kalau opini saya pribadi Amerika sendiri juga ingin menyelesaikan atau kemudian mengambil kawasan baik secara politik menghadapi pemilu setelah November, konstituennya makin lari begitu kan, nggak ada yang milih Trump itu, makin kecewa. Kemudian secara ekonomi juga mereka juga sudah anjlok dan secara energi ini sudah sangat parah. Kita akan melalui musim panas, kita akan melalui bulan-bulan berat yang begitu kan, sehingga akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Amerika. Oke, kalau saya tanyakan ini ke Prof. Muradi, akankah Amerika Serikat memenuhi hak-hak dari Iran yang diinginkan oleh Iran? Dan kalau itu benar akan dilakukan, mekanismenya akan seperti apa? Dan kalau tidak dipenuhi, exit strategi apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dalam waktu dekat? Yang pertama dari 4 yang disampaikan Iran itu kan saya memprediksi itu akan alot di soal pencairan aset plus kemudian pencabutan sanksi. Ini mungkin butuh ada tahapan ya. Jadi saya kira kalau itu diterima oleh Iran, saya kira kita akan maju sedikit lagi nih. Nah, tapi kalau kemudian tetap kemudian yang dimunculkan adalah situasi politik yang tetap gaduh, model yang sampaikan oleh Trump, saya kira memang pada akhirnya Iran akan bersikukuh. Nah ini yang saya kira secara prinsipil kalau kita melihat misalnya postur militer Iran hari ini, saya melihat ini jauh lebih besar, lebih kuat dibanding 20 tahun yang lalu. Jadi katakanlah misalnya kita memastikan misalnya di 2003 ketika Irak itu Irak diserang atau diinvasi oleh Amerika Serikat, mereka belajar betul bahwa suatu waktu Iran akan diserang. Nah ini saya kira perlu dilihat oleh kita. Jadi katakanlah misalnya apa exit way-nya ya, saya kira memang kuncinya tetap ada di Amerika Serikat. Apakah mereka mau kemudian menerima itu, menerima 4 tuntutan? Saya kira 4 tuntutan ini normatif sekali.
tidak sesuatu yang bukan yang kemudian berlebihan. Ini haknya mereka kok. Pemulihan aset, kemudian pencabutan saksi, jaminan keamanan, kemudian memastikan ada keamanan. Saya kira itu hal yang normatif banget. Kalau itu bisa dipenuhi saja, kalau misalnya mereka mau pengen bernegosiasi secara bertahap ya sudah untuk pengembalian aset berdiskusi lebih lanjut misalnya katakanlah dalam 3-4 bulan ke depan misalnya. Kalau itu dilakukan saya kira Iran juga akan kemudian mengendurkan tuntutan itu. Tapi kalau tidak, saya sih membayangkan bahwa ini menjadi salah satu yang saya kira kita tidak bisa prediksi dalam waktu ke depan. Kenapa? Karena akhirnya prosesnya peperangannya bukan peperangan darat yang dalam konteks konvensional ya. Peperangan yang kemudian saling lempar yang kemudian pada akhirnya di masa akan datang itu akan menjadi bom waktu. Nah, bom waktu itu bukan cuma untuk Iran dan Amerika Serikat tapi juga oleh dunia. Karena apa? Karena beberapa kasus yang kemudian beberapa kemudian yang kemudian menjadi poin penting kenapa kemudian semua menunggu kenapa? Karena ini menjadi objek vital dari perlintasan gitu Mbak Disti. Oke, nah kalau saya melihat perlukah kemudian negara-negara lain bisa menjamin begitu, termasuk juga soal mediator, walaupun kita tahu saat ini posisi Pakistan sudah jelas, tapi tampaknya Pakistan perlu bantuan lain dari negara-negara setidaknya Tiongkok ataupun Rusia. Walaupun kita lihat mungkin ini ada diplomasi under table yang disebutkan oleh Mas Galan. Perlukah Tiongkok dan juga Rusia turut campur tangan untuk bisa mengakhiri ini semua? Dari sikap Trump ketika ketemu sama Xi Jinping ya, saya menangkap mohon maaf sekali orang ini nggak pengen dibantu. Ya, dia pengen dia upper other than others, kemudian ngerasa pengen di atas, kemudian ingin kemudian seolah-olah China itu kemudian melakukan apa yang dia mau. Saya kira banyak negara akan menolak. Katakan begini, kalau misalnya hubungan Trump baik dengan teman-teman di NATO ya, katakanlah, atau misalnya aliansi mereka, saya kira negara-negara itu yang kemudian cukup bisa membantu. Katakan saya nyebut misalnya Jepang. Jepang itu jauh bisa diterima oleh Iran ketimbang misalnya katakanlah ya negara yang kemudian dekat dengan mereka. Atau misalnya Inggris, Prancis juga secara prinsipil juga mau terbuka. Tapi kan masalahnya mereka ini udah merasa kemudian tidak ingin kemudian mereka menjadi tanda kutip kaki tangan dari kepentingan Trump. Kepentingan Trump bukan kepentingan Amerika Serikat pada konteks. Itu yang pada akhirnya mereka merasa nanti deh biarkan mereka selesaikan dulu sampai nanti mereka deal segala macam baru mereka akan masuk. Makanya banyak kapal perang masuk ke sana itu bukan untuk kemudian ikut dalam konteks peperangan ya. Tapi mereka untuk membersihkan jalur laut yang mana akan menjadi bagian penting dari alur normatif energi dunia begitu. Yang saya kira kenapa kemudian hari ini kita tidak dalam posisi yang betul-betul bisa memprediksi. Katakanlah saya dalam 2 minggu ini misalnya ada pengenduran, ada negosiasi dan sebagainya, kita bisa mendapatkan sedikit saja maju supaya kemudian kita bisa melihat bahwa Selat Hormuz sekarang katanya di Mbak di Selat Hormuz dalam 1-2 hari ini ke depan kan sudah mulai ada yang bulan masuk bisa ya. Sudah melintasi. Artinya memang pelan-pelan itu akan ada pola kasar. Tapi tadi jangan sampai itu diklaim sebagai bagian dari pelepasan sanksi atau blokade dari Amerika Serikat. Ini dua negara yang memblokade sebenarnya. Ya, artinya memang harus kemudian jangan diklaim satu negara. Artinya memang ya penting buat kita bahwa konteks hari ini adalah kedua-duanya agak lebih mengendurkan klaim-klaim yang sifatnya kemudian memperkeruh suasana. Karena dua-duanya kan rumit ya. Menlunya kemudian sangat konservatif, menteri perangnya juga tentara yang kemudian juga secara prinsipil tidak mendapatkan highlight yang jauh lebih strategik ya. Trumpnya sendiri kemudian punya orang di sekelilingnya kemudian cenderung kemudian mendorong bahwa peperangan ini akan berlanjut terus tanpa menghitung jangka panjang begitu Mbak Disti. Oke, terakhir Mas Galan, kalau tadi disebutkan oleh Prof Muradi, kalau kita lihat sebenarnya Amerika Serikat dan juga Iran ini sudah sama-sama mengendurkan begitu, melemahkan dalam hal di Hormuz begitu ya, walaupun memang jangan sampai ada klaim-klaim sepihak dari Amerika Serikat ataupun Iran, tapi dari sisi internasional, dari sisi hubungan internasional, nextnya opsi apa yang bisa ditempuh untuk bisa
mengakhiri perang ini secara cepat? Iya, kalau secara cepatnya sebagaimana itu mungkin relatif sih Mbak Adisi. Hmm. Tapi yang bisa ditempuh salah satunya adalah dengan meyakinkan negara-negara yang menjadi belligerent, satu pihak yang berperang saat ini, yaitu Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, untuk bisa kemudian duduk bersama dan betul-betul bertikad baik. Siapa yang bisa mempressure ini? Salah satunya negara-negara Teluk tentunya, negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya yang memang terdampak langsung. Namun ini akan sangat susah juga karena ketika 2 minggu yang lalu ada telekonferensi berbicara dengan pemimpin Arab Saudi, dengan Turki, dengan Qatar, dengan sambil lalu mungkin dia ngomong berbicara seperti ini. Jadi mungkin kita bisa menambahkan bahwa semua negara Timur Tengah harus menekan Israel dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Tentunya ini adalah syarat yang sangat susah. Sehingga apa yang mungkin menjadi satu exit strategi atau kemudian resolusi dari hal ini adalah bisa kemudian saya izin mengutip apa yang disampaikan Prof. Hikmahanto Yohana beberapa hari lalu juga di channel berita, bahwa bisa kita mengangkat ini ke Majelis Umum PBB, jangan ke Dewan Keamanan, karena kalau ke Dewan Keamanan pasti diveto sama Amerika kan, tentunya. Tapi kalau di Majelis ada peluang untuk kemudian ini suara dunia, ini suara negara-negara yang memang berdaulat dan sekiranya tidak berlebihan juga kalau kita bahwa implikasi dari konflik ini sudah sangat-sangat sistemik begitu, sehingga juga dibutuhkan respon yang berbeda dari sistem dari internasional itu sendiri. Itu salah satu alternatifnya, sehingga ada pressure yang lebih kuat dan kemudian tidak bisa diveto. Tapi tentunya jalan ke sana akan sangat berliku. Jadi saya tadi sampaikan juga, kita tidak tahu parameter cepat itu seperti apa. Yang jelas yang paling real saat ini adalah mungkin stretching 6 bulan dari tenggat waktu sekarang untuk membicarakan isu-isu yang lebih rumit itu akan lebih baik. Jadi gencatan senjata, kemudian pembukaan Selat Hormuz, tapi masalah isu nuklir Iran, kemudian juga terkait bagaimana nanti aset Iran itu dilepas dan sebagainya, itu membutuhkan waktu untuk supaya lebih matang seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya, benarkah akan ada stretching di sana, termasuk juga soal ada gencatan senjata dan juga pembukaan dari Selat Hormuz secara perlahan untuk bisa nantinya secara perlahan juga akan ada kesepakatan yang bisa mencapai titik temu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, Septianto Galan Prakoso, dan juga ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran, Profesor Muradi. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, selamat. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, 836 jemaah haji tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Tibanya rombongan perdana kepulangan jemaah haji ini disambut tangis bahagia keluarga.